Shalom, saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Belum lama ini salah satu student saya datang dengan satu pertanyaan yang saya ingin bagikan kepada saudara karena anak ini sepertinya bingung dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya sejak dari kecil. Dia punya dua pertanyaan. Yang pertama adalah dia bingung yang mana hari Sabat. Karena dia diajarkan sejak dari kecil, hari Minggu adalah hari Sabat. Jadi Sabat sama dengan Minggu, Minggu sama dengan Sabat. Lalu pertanyaan yang kedua yang dia punya adalah, dari mana kita tahu dalam Alkitab, atau berdasarkan Alkitab, kalau hari kebangkitan Yesus itu adalah hari Minggu? Ketika saya katakan kepada dia, bahwa semua gereja Kristen di dunia ini mengakui Yesus bangkit itu hari pertama, hari Minggu. Lalu dia bilang, dari mana kita tahu kalau itu hari Minggu? Karena dalam pikirannya ternyata setelah saya mencoba mengerti pertanyaannya, karena dalam pikirannya hari Minggu itu adalah hari Sabat. Nah, ketika saya katakan hari Minggu itu adalah hari di mana Yesus bangkit, jadi yang ada pada pikirannya Yesus bangkit berarti pada hari Sabat. Nah, dia menjadi bingung di sana. Lalu diajarkan juga kepadanya, hari yang pertama katanya adalah hari Senin. Jadi kalau kita ambil hari Senin sebagai hari yang pertama dalam minggu, maka kita akan tiba pada hari ketujuh, yaitu hari Minggu. Jadi dari sinilah dia percaya bahwa hari Minggu adalah hari Sabat. Nah, saudara kekasih, bagaimana dengan saudara? Apa saudara juga memiliki kebingungan yang sama? Apakah benar Alkitab mengajarkan hari Minggu adalah hari Sabat dan ataukah hari Minggu itulah adalah hari ketujuh? Nah, video ini akan menolong saudara mengerti polemik ini. Saya ingin nyatakan kepada saudara, ada banyak usaha orang untuk membingungkan tentang yang mana sebenarnya hari Sabat. Apakah Sabat itu sebagai hari Minggu, atau Minggu sama dengan Sabat, atau bagaimana? Saudara kekasih, untuk memulai menguak misteri ini, atau menguak problem ini, atau menjawab problem ini, saya ingin membuat saudara yakin lebih dahulu akan prinsip Alkitab. Jadi tahap pertama yang akan kita lakukan adalah membangun fondasi Alkitab tentang hari apa itu hari Sabat. Tanpa menilai atau tanpa menyebut apakah itu hari Senin, hari Rabu, atau hari Jumat, atau hari Sabtu, kita kesampingkan dulu hal tersebut. Yang akan kita buat adalah hari apa itu hari Sabat menurut Alkitab. Dari dua ayat yang akan saya berikan kepada saudara, yaitu dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, Alkitab akan memberikan kita pertolongan untuk mengerti hari Sabat itu adalah hari ketujuh. Hari ketujuh menggunakan kata Syabat dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Jadi, saudara baca sendiri ya untuk menghemat waktu ya, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Berkali-kali, mungkin 3 kali disebutkan di sana hari yang ketujuh. Dari mana ide hari ketujuh kita dapatkan di Kejadian 2 ini? Ini adalah sambungan apa yang kita miliki di Kejadian pasal 1. Ingat, Allah menciptakan bumi kita ini dalam 6 hari, literal 6 hari. Oke? Dan pada hari yang ketujuh, itulah yang kita temukan di Kejadian 2, Allah menyebutkan hari itu sebagai hari Sabat. Di hari itu dia berhenti, ia berkati, dia kuduskan. Itulah hari Sabat, hari ketujuh. Saya tidak sebutkan ini hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, kita kesampingkan dulu itu, oke? Jadi fondasi yang kita mau bangun pertama adalah hari Sabat itu menurut Alkitab adalah hari ketujuh. Di mana ayat lain yang bisa membuktikan ini? Saudara juga baca di Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Prinsip yang sama juga kita temukan di sana. Pada hari ketujuh, hari Sabat, Allah itu meminta kita untuk berhenti. Mungkin alangkah baiknya kalau saya baca mungkin ayatnya ya untuk ayat ini. Keluaran pasal 20
Ayatnya yang ke-8 sampai 11 berbunyi begini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya. Ingat itu 6 hari ini kita dapat dari mana? 6 hari ini kita dapatkan dari kisah penciptaan. 6 hari Allah mencipta, hari ke-7 dia berhenti. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Nah, mari kita baca lagi ayat 9. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, sama seperti Allah juga bekerja 6 hari di Kejadian pasal 1. Pekerjaan apa yang Allah lakukan? Allah mencipta. Oke, sekarang ayat 10. Tetapi hari ke-7, ini masih sambungan dari 6 hari. Oke, jadi ini hari ke-7 dalam minggu penciptaan, kembali diulang di Keluaran pasal 20 ayat 10 ini. Tapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Jadi sudah lihat, hari ke-7 adalah hari Sabat. Jadi hari Sabat itu bukan hari pertama, bukan hari kedua, bukan hari ketiga, bukan hari keempat, bukan hari kelima, bukan hari keenam, tapi Sabat adalah hari ke-7. Oke, semoga jelas sampai di situ lebih dahulu. Nah, kemudian kalau begitu, mari kita lihat apa yang Alkitab sebutkan yang terjadi pada hari Sabat dalam Alkitab. Kita pergi ke Lukas. Di buku Lukas, kita akan baca mulai dari ayat 20, Lukas pasal 23. Saya akan baca, saudara bisa mengikuti sendiri. Kita akan baca mulai dari ayat 53, ini berbicara tentang Yesus dikuburkan. Oke? Saya baca ayat 50, Lukas 23 ayat 53 sampai Lukas 24 ayatnya yang kedua mungkin ya. Coba saya baca dulu. Ayat 53 sekarang, Lukas 23 ayat 53. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali dalam bukit batu di mana belum pernah dibaringkan mayat. Jadi hari ini, saya baca seterusnya dulu, ayat 54. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Jadi hari di mana Yesus mati adalah hari persiapan disebutkan Alkitab. Lalu besoknya menurut Alkitab Sabat, karena disebutkan Sabat hampir mulai. Sekali lagi kesampingkan dulu ini hari apa, ini hari persiapan. Hari apa, ini hari Sabat. Kesampingkan dulu. Mari kita baca lagi seterusnya. Oke. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Ayat 56b, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi kita lihat ada dua urutan hari, bukan? Hari persiapan dan hari Sabat. Lalu mari kita baca ayat 24 ayat 1, pasal 24 ayat 1. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Oke? Jadi sekarang kita dapati ternyata di hari Sabat Yesus ada di dalam kubur. Oke, itu hari apa hari Sabat? Hari ke-7 Yesus ada di dalam kubur. Lalu hari yang urutan berikutnya muncul adalah hari pertama dalam minggu, yaitu hari di mana Yesus bangkit. Kalau begitu ini adalah hari sesudah hari Sabat yang Alkitab sebutkan hari pertama dalam minggu. Hari apa itu? Entah itu mau hari apa, tidak masalah. Yang penting kita dapatkan prinsipnya adalah di hari Sabat, Yesus ada di kubur. Dia mati di hari sebelumnya dan bangkit di hari sesudah hari Sabat. Nah, mari kita kembali di problem semula. Si anak tadi, student saya, setelah saya jelaskan baru dia mengerti. Tapi kebingungan yang dia miliki adalah, menurut dia, hari Sabat adalah hari Minggu. Karena hari Minggu katanya adalah hari ke-7, karena dia yakin hari itu dimulai hari Senin. Lalu saya bilang kepadanya, oke, mari kita ikuti saja apa yang diajarkan orang tuamu kepadamu. Anggap saja hari itu dimulai hari itu, atau siklus mingguan itu dimulai hari Senin. Oke, jadi hari Senin,
hari Senin mungkin saya lebih bagus kalau buat cakar-cakaran sedikit, saudara ya. Jadi kalau kita bilang hari Senin itu hari pertama, berarti Senin itu hari pertama, Selasa hari kedua, Rabu hari ketiga, Kamis hari keempat, Jumat hari kelima, Sabtu hari keenam, Minggu hari ketujuh. Oke? Nah, sekarang kembali kepada kesepakatan, bukan kesepakatan, yang mungkin kata yang lebih tepat adalah keyakinan semua orang Kristen, para pendeta-pendeta, semua pendeta, bahkan semua orang Kristen yakin Yesus bangkit tidak pada hari Sabat. Yesus bangkit itu sesudah hari Sabat. Oke? Nah, kalau kita katakan Yesus hari Sabat itu adalah hari Minggu, berarti Yesus bangkit di hari ketujuh. Karena kalau dia yakin menurut anak tadi hari Minggu adalah hari Sabat, hari Sabat itu menurut Alkitab adalah hari ketujuh. Kalau begitu, Yesus menurut Alkitab ada di kubur. Kalau hari Minggu itu hari Sabat adalah hari Minggu adalah hari Sabat. Kalau begitu Yesus ada dikubur di sini pada hari ketujuh. Maksud saya bangkit. Jadi sudah lihat, kalau kita katakan hari Sabat itu hari Minggu, oke, karena ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau kita katakan Sabat itu adalah hari Minggu, berarti di hari ini Yesus itu ada di kubur. Yesus ada di kubur. Kalau kita ikuti prinsip ini. Tetapi Alkitab menyebutkan hari Yesus ada di kubur itu hari pertama, bukan hari ketujuh. Oke? Kalau saudara sebutkan hari Sabat itu hari Minggu adalah hari Sabat, kita harus setuju hari Sabat adalah hari ketujuh menurut Alkitab. Kalau begitu, hari Minggu bukan hari pertama. Hari Minggu haruslah jadi hari ketujuh. Ini berlawanan dengan fakta yang kita temukan dalam Alkitab. Alkitab menyebutkan hari pertama dalam minggu, ini dia hari pertama, saudara ya, hari Senin. Kalau kita jadikan hari Minggu hari Sabat, berarti hari Senin itu hari pertama. Berarti hari Senin adalah hari Yesus bangkit. Dan semua orang Kristen tidak berbakti di hari Senin. Sedangkan orang Kristen pada umumnya yakin mereka beribadah pada hari kebangkitan Yesus. Kalau begitu seharusnya orang Kristen tidak berbakti hari Minggu. Seharusnya mereka berbakti hari Senin. Jadi itu problemnya. Setelah saya menerangkan ini kepada si anak, si student saya, baru dia mengerti. Oh, betul. Ternyata kalau kita katakan hari Sabat itu hari Minggu, maka hari Senin yang akan jadi hari pertama. Dan ini akan menyalahi prinsip Alkitab. Nah, saudara yang kekasih, semoga pelajaran ini bisa menolong saudara mengerti polemik ini. Ada banyak usaha orang membingungkan, tapi dengan melihat fakta-fakta yang jelas ini, saudara tidak perlu bingung karena ini sangat sederhana. Anak SD bisa mengerti ini prinsip ini. Semoga saudara bisa memahami dan mengambil kesimpulan ternyata oma saya, karena oma saya juga saudara beberapa tahun yang lalu sebelum dia meninggal, karena dia juga adalah pemelihara hari Minggu, saya berusaha meyakinkan dia tentang kebenaran hari Sabat. Ini jawabannya kepada saya. Ram, kamu punya hari Sabat hari Sabtu. Oma punya hari Sabat hari Minggu. Jadi dia yakin dengan menguduskan hari Minggu, dia juga memelihara Sabat Alkitab. Sekarang setelah menjelaskan hal ini, saudara tahu bahwa oma saya telah dikelabui, telah ditipu oleh pendetanya. Pendetanya mengajarkan hal yang salah kepada oma saya. Saya berdoa, dan saya yakin kalau itu yang oma saya yakini benar, saya berdoa, keputusan tentu ada pada Tuhan. Saya berdoa semoga oma saya itu juga
bisa bertemu dengan Tuhan atau akan ada di surga. Karena bukan dia yang salah, pendetanya, pendeta atau tua-tua gereja yang menipu dia dengan mengajarkan hal yang tidak berdasarkan Alkitab. Jadi semoga pelajaran pendek ini bisa menolong saudara mengerti tipuan setan yang mengatakan hari Minggu adalah hari Sabat. Alkitab mengatakan itu tidak benar. Tuhan memberkati saudara, kita jumpa pada video yang lain.